Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam damai, salam sejahtera untuk kita umat manusia di seluruh dunia. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis Cahaya Hati, di channel Mbah Sis Cahaya Hati. Saudara-saudaraku umat manusia di seluruh dunia yang kami muliakan. Refleksi memasuki abad ke-15 di awal tahun 2025. Kami sampaikan selamat tahun baru 2025 Masehi. Semoga kita selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan selalu dalam perjalanan rohani dan kesuciannya. Saudara-saudaraku yang berbahagia di seluruh penjuru Nusantara dan di seluruh dunia, ketahuilah bahwa isi dunia sekarang ini sudahlah sangat rusak sekali, di mana manusianya sudah sulit dan susah diatur, sudah tidak lagi memakai unsur rohani atau unsur hati yang suci dan nurani yang suci. Karena di zaman akhir ini manusia sudah terkontaminasi oleh peradaban-peradaban baru yang ada di zaman ini dan tidak memakai norma-norma, aturan-aturan, ajaran-ajaran agama dan juga ajaran-ajaran rohani dan ilmu rohani. Karena di zaman akhir ini manusia tidak kenal dan tidak tahu dan juga tidak praktek ilmu suci, ilmu rohani yang diajarkan oleh guru rohani. Sebab di zaman ini manusia sudah tidak mau lagi mencari ilmu rohani dan guru rohani yang mengajarkan ilmu tersebut, yaitu ilmu kesucian, ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Suci. Saudara-saudaraku di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia, oleh sebab itu, marilah kita merenung, berpikir bersama. Kita harus kembali pada dasar awal, ajaran-ajaran leluhur, ajaran-ajaran para nabi-nabi terdahulu, para utusan-utusan Tuhan terdahulu, yaitu utusan Tuhan terdahulu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat Nabi atau khalifah-khalifahnya sampai dengan di zaman ini. Di zaman ini ada penerus-penerus dan pewaris-pewaris Nabi, khalifah-khalifah para Nabi yang disebut dalam ajaran agama Islam, yaitu al-ulama warasatul anbiya, yaitu ulama yang diwarisi, yang membawa ilmu waris dan mutlak dari para nabi-nabi, utusan-utusan Tuhan terdahulu. Para pewaris ilmu nabi itu sekarang di zaman akhir ini disebut dengan waliyam mursida, di mana waliyam mursida atau pewaris daripada utusan-utusan para nabi di zaman ini, yang beliau
pewaris tersebut ilmunya waris dan mutlak, serta sanad keilmuan juga sanad bergurunya tersambung, terhubung sampai dengan guru ke gurunya, dari guru ke gurunya sampai pada guru agung Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, umat manusia di seluruh dunia yang kami muliakan, ajaran agama awalnya dibawa oleh para nabi-nabi, oleh para leluhur-leluhur kita. Dan manusia sesungguhnya dari ajaran para nabi-nabi atau leluhur-leluhur kita menyampaikan informasi bahwa manusia itu sesungguhnya atau hakikatnya adalah rohani, dari unsur Sang Maha Rohani. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga kita sebagai manusia harus mengetahui unsur manusia sungguhnya adalah rohani, dari Sang Maha Rohani, maka harus terjaga rohani dan kesuciannya di dunia ini agar rohani tetap terjaga dan tersambung dengan Maha Rohani. Itulah hakikat daripada ajaran agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa di dunia ini. Maka saudara-saudaraku yang berbahagia, di zaman ini anak turun dari Nabi Adam sampai dengan sekarang, ajaran agama, ajaran rohani, ajaran kesucian sudah tidak terhubung lagi, sudah tidak tersambung lagi, atau rusak, atau disebut distorsi. Ajaran agamanya sebatas akal manusia saja, tidak sampai kepada ruhani, yaitu unsur yang ada dalam diri manusia yang bersemayam di dalam hati manusia. Dahulu para utusan-utusan Tuhan di dunia menyampaikan informasi ilmu dan dipraktekkan oleh beliau sebagai pembawanya dan menjadi uswatun hasanah atau contoh kepada anak turunnya terus menerus sampai dengan zaman ini. Namun di zaman ini ajaran tersebut rusak, distorsi oleh kondisi zaman dan kondisi si pembawa ajaran agamanya. Kami menyampaikan hal ini adalah untuk menyampaikan informasi tentang ajaran ilmu agama, ajaran ilmu rohani lewat guru rohani untuk dipraktekkan kita sebagai manusia di zaman ini agar jasmani kita terjaga kesuciannya lewat unsur rohani yang suci, ajaran yang suci dari Sang Maha Suci. Namun dalam kesempatan kali ini pun kami tidak memaksa untuk turut belajar dalam ilmu ini. Dalam ajaran agama ada kalimat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam ajaran agama atau keyakinan di dunia. Kami hanya menyampaikan saja karena kami
pada dasarnya ditugaskan oleh guru untuk menyampaikan ilmu dari guru yang didapat oleh kami, dan kami harus sampaikan kepada saudara-saudara yang lainnya, seluruh umat manusia di dunia. Inilah informasi tentang wajibnya manusia di dunia untuk mencari ilmu rohani dan guru rohani sebagai wasilah, tali penghubung, tali penyambung yang mempraktekkan perjalanan rohani manusia di dunia ini agar terhubung, tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Maha Rohani. Saudara-saudaraku, umat manusia di dunia, ketahuilah bahwa jika manusia di dunia yang sungguhnya atau hakikatnya adalah rohani, namun dia tidak tahu akan dirinya sendiri, maka dia akan liar, dia akan bebas berbuat di dunia semaunya tanpa ada rasa, tanpa ada kasih, tanpa ada sayang. Semuanya menurut hawa nafsunya sendiri. Dia akan dikuasai oleh hawa nafsu, kuasa dunia, kuasa dirinya sendiri. Dan dia tidak sadar bahwa dia tidak akan hidup selamanya atau kekal di dunia ini. Hidupnya manusia itu hanya sementara, karena sesungguhnya manusia itu di dunia diciptakan untuk mewujudkan rahasia kebesaran persifatannya yang suci di dunia ini, bukan untuk menguasai dunia ini dan untuk berbuat semaunya di dunia ini. Inilah penyampaian dan informasi dari kami. Jika berkenan, kami ucapkan banyak terima kasih, dan bila tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian informasi dan uraian dari kami, Basis Cahaya Hati. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam persaudaraan, salam damai dan sejahtera untuk seluruh umat manusia. Mari kita bangkitkan rohani yang suci kita dan hubungkan rohani yang suci kita kepada Sang Maha Rohani, agar kita bisa hidup di dunia ini dengan hidup kesucian dan menjadi rahmat cinta kasih sayang sesama manusia dan alam semesta ini, agar alam semesta terjaga kesuciannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.